Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan ngopi yang ngobrol virtual. Pada video kali ini, teman ngobrol kita adalah seorang bankir. Oh, bankir ya. yang yang aktif di perbankan nasional kita yang luar biasa, Bung Alam Habibur Rahman ya. Luar biasa. Bung Alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bung Alam ya. Aduh, Om Alam yang sudah menyempatkan waktunya nih. Agak susah juga nyari waktu Om Alam nih ya. Sibuk bener nih. Selain sibuk di kantor, di lingkungan juga sepertinya aktif juga ya, luar biasa ya, luar biasa. Wah, weekendnya ada aja nih pas weekend kemarin. Pas dihubungin sama Om Tommy. Oke, Lam, ini Siap. berita terbaru Gubernur DKI Jakarta positif COVID ya, positif COVID. Iya, mantau juga tuh di medsos ya. Gubernur kemarin. Betul, ini isu-isu terhangat ya. Kemudian sebelumnya kan Pak Wagub nih, ini otomatis Wagub dan Pak Gubernur pada saat ini sedang COVID. Nah, bicara-bicara COVID, beliau berita terakhir kan termasuk yang OTG ya, orang tanpa gejala. OTG, artinya betul. Ya beliau juga di videonya kelihatan sehat-sehat aja. Nah, ngomong-ngomong masalah COVID, ini kan ente nih beberapa waktu yang lalu juga termasuk salah satu personil yang mungkin sejarah di abad ini gitu ya, salah satu orang yang terpapar COVID-19 ya, dan sempat dikarantina juga ya Lam ya. Mungkin pertama-tama nih sebagai ya istilahnya masyarakat luas lah ya, mewakili masyarakat luas, perasaan lu pada saat pertama kali diagnosa itu gimana sih Lam? Ya kalau pertama kali tahu emang waduh kena juga gitu ya. Karena gejalanya tuh nggak kayak yang orang-orang atau media beritain COVID tuh gejalanya penciuman hilang, ya bener, indera pengecapnya tuh nggak hilang juga lah, fungsinya hilang. Nah betul. Itu dua-duanya masih berfungsi, makanya gitu masih berfungsi. Jadi sama sekali masih bisa manis gitu, bau wangi. Masih sama. Masih. Oke. Batuk nggak ada. Justru yang dirasa awal tuh ini Om Tommy sendi-sendi tuh sakit. Sendi-sendi sakit tuh awal minggu pertama September kalau nggak salah. Makanya kan kalau sendi sakit terus pas menjelang malam tuh lebih dingin badan dari normal gitu, nggak pakai meriang ya, kayak meriang gitu ya. Meriang, tapi nggak enak lah, lebih ke dingin ya, lebih ke kerasa dingin orang, gitu ya. Orang mau sakit tuh gejalanya tuh kayak gitu. Makanya perginya ke, kan pernah juga sebelumnya kena DB kan 4-5 tahun yang lalu gitu. Gejalanya sama kali, mirip ya? Sama ini kayak waktu itu kena demam berdarah. Justru malah berharap demam berdarah ya. Dibanding COVID maksudnya. Walaupun tuh sama-sama sakit ya, tapi ibaratnya kalau DB masih oke lah gitu. Kalau DB tuh orang DB gitu. Iya. Kalau COVID makanya ke dokternya itu ke rumah sakit yang dulu tempat dirawat DB di Simatupang situ. Di Simatupang, oke. Periksa bener trombosit turun, tapi sekaligus diambil darah buat rapid test awal. Iya. Karena semua pasien mungkin seperti itu ya, SOP-nya kali ya. Karena rumah sakit yang dituju itu bukan rumah sakit rujukan COVID. Di Siloam, kalau di Siloam. Oke. Iya. Nah, ditunggu hasilnya non reaktif. Non reaktif. Awal itu ya. Oke. Pulang dulu dokternya. Turunnya baru sedikit, trombositnya dicoba dulu minum yang banyak, nanti 2 hari lagi balik lagi. Iya. Nah, 2 hari kemudian tuh hari Rabu minggu kedua September gitu.
balik lagi karena masih nggak enak, obat yang dikasih masih gitu, masih Iya, badan iya, masih iya. nggak enak. Kayaknya DB nih masih kayak gitu. Lam, sorry Lam, sebelum lanjut Lam, gejala badan gak enaknya itu mirip-mirip gejala tipes juga gak? Kan Betul. gejala tipes sama ya, sendi Betul. nggak enak, badan nggak enak gitu ya, Badan sama nggak kan enak. gejala. Betul, persis. Persis Makanya, kayak kecapean gejala tipes gitu ya. makanya pertama duga itu ini Hmm. 90% ini persis DB atau tipes, kan gejalanya memang sama ya. Iya betul. Ini dia di opnam kayaknya DB nih gitu kan. Nah pas balik ke Siloam lagi hari Rabu, Rabunya gitu kan, trombosnya turun lagi 2000 jadi 111.000 kalau nggak salah. 111.000. Nah disitulah dokter kayaknya oke, lebih nanti arahnya ke opnam kayaknya. Kan karena di situ bukan rumah sakit rujukan COVID ya. COVID, dia harus amanin dulu pasiennya yang masuk situ tuh, harus bukan yang kena COVID. Nah disitulah di swab lah di situ, di swab, di CT scan. Tapi kan swabnya kita suruh tunggu lagi 3 hari. Betul. Suruh pulang lagi. Aduh. Oh gitu, nggak langsung di opnam ya? Nggak langsung. Udah tahu badan kagak enak ya. Betul. Artinya kan opnam lah buat istirahat lah gitu kan ya. Betul, ini kayaknya harus diinfus. Pulang dulu ya. Pulang lagi kalau gini. Nah, ya udah, singkat cerita Jumatnya udah ada hasilnya, dihubungin rumah sakit Siloam, positif hasilnya. Swabnya tuh positif, PCR Anda positif, tolong ya karena di sini bukan rumah sakit rujukan, tolong segera cari itu apa, ruang isolasi atau dokter yang nanganin gitu. Itu rasanya gitu. Gelap. Terbayangkan nggak Lam? Kepikiran nggak, maksud gue gini loh, pada saat lo masuk rumah sakit terbersit gak? Jangan-jangan gue COVID juga nih. Terbersit gak? Terbersit karena tapi ini terbersit, ini orang lagi karena kan demam di atas normal sedikit, 37,8 sampai 38, turun lagi ke 37,8. Padahal nggak terlalu tinggi banget ya? Nggak, maksudnya nggak sampai 39, nggak sampai. Betul gitu ya? Karena ya memang udah di atas 37,5. Udah demamnya udah ada. Tapi karena ada gejala, karena pernah DB dan gejalanya kayak gitu, ini kayaknya demam berdarah. Oh ya, udah masuk ke email, wah positif. Terus ngapain nih? Iya, nah itu dia tuh. Karena gini Lam, ini menarik nih. Gue perlu konfirmasi karena gini. Ini gue sebut nama karena dia juga sudah posting di medsos dan sebagainya ya. Kondisi dia. Artinya ngubungin juga memang, oke. Iya. Nggak, artinya ini kita tidak bicara persen ya. Betul, kita tidak bicara persen, kita bicara mau mengambil pelajaran dari ini, apa yang bisa dipetik gitu ya, bahwa pada saat ada info positif, panik gitu loh. Paniknya bener seperti lo. Kalau gue lihat dari status WA dia ya, ini sekali lagi kita tidak persen, tapi bagaimana orang-orang yang mungkin terdampak mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Bagaimana taunya tuh malam-malam, kemudian puskesmas juga nggak buka ya kan, langsung ke Wisma Atlet, nggak boleh langsung ujuk-ujuk masuk, harus ke puskesmas. Gitu. Nah ini kan ini maksud gua gini loh Lam, mungkin banyak ya orang-orang di luar sana yang mungkin merasa ada gejala seperti itu dan bingung gitu loh. Pada saat mungkin dia keluar hasilnya atau bagaimana, gua harus kemana nih? Gua harus ngapain nih? Gitu kan? Terlebih lagi kalau ketahuan di masyarakat, otomatis satu keluarga tuh langsung diblok kan, ibaratnya gitu loh. Nah itu kan pikiran-pikiran yang biasanya terbersit nih di masa tawam. Nah, buat lo sendiri pada saat lo dapat email itu, apa yang lo lakuin? Nah, kalau pertama kan pasti ngasih tahu orang rumah. Ya. Positif. Dari istri yang mana mukanya tuh langsung iya ya pastilah ya, pasti shock lah ya. Memang ini ya udah, kita karena memang mungkin kalau buat saran yang pertama dihubungin ya aparat yang paling rukun tetangga lah ya,
Oh, lingkungan ya. Sebenarnya setiap kelurahan kalau di apalagi di Jakarta kan udah ada gugus tugas ya. Tugas juga. Sampai level RT ya kadang-kadang ada tuh. Betul, sampai level RT ya paling waktu itu sih pas kalau gue terima kabar dari Siloam itu positif COVID-19 gitu kan, langsung yang dihubungin itu selain keluarga, kantor juga punya gugus tugas. Ke atasan kita kasih tahu, terus ya Pak RT kasih ya kalau resiko memang lingkungan akan tahu ya cepat atau lambat. Betul. Nggak tahu tuh nggak apa-apa, memang sih orang takutnya nyembunyiin tuh nanti orang pada tahu lah nggak apa-apa gitu. Iya. Kan orang nanti nggak enak ya, itulah nggak apa-apa, yang penting cepat ditangani, dibantu lah, minimal dibantu nyari tempat isolasi, jangan di rumah, apalagi kalau banyak orang di rumah. Memang langsung nyebar sih, hitungan menit info langsung satu RT lah. Ya kan di komplek masih ada grup komplek juga dong ya. Betul. Sama kayak gue kan di RT ada grup RT juga. Betul. Jadi kalau satu naik infonya dahsyat ya, ngebom ya, warga ada yang terpapar, udah pasti deh itu menit. Sebelum nyari tempat kabarin dulu grupnya. Mulai. Oke. WhatsApp-nya rame. Maaf nih, emang bener emang. Iya. Tapi sorry Lam, yang mau gue tahu nih respon lingkungan di tempat tinggal lu seperti apa? Kalau di sini memang gue nggak tahu. Kalau nanti pengen cerita juga nih apa respon lingkungan. Memang ini salah satu yang kalau gue bilang bikin nambahin imun turun, ini dia nih. Iya. Sebenarnya nggak kenapa-napa, maksudnya karena keluhannya cuman sendi nggak enak, jalan masih bisa jalan, oke. Naik motor aja ke puskesmas itu masih bisa kalau terus sendiri gitu. Iya. Kadang, tapi alhamdulillah kalau mungkin ya, ini tergantung lingkungan teman-teman ngopi semuanya nih. Maksudnya ini banyakan orang yang sering baca update cara penanganan. Alhamdulillah sih kalau di sini ini tetangga-tetangga mungkin tahu juga. Artinya ya kalau lo sakit berarti kita harus bantu cari lo perlu isolasi apa perlu karantina di rumah gimana nanti. Memang kantor juga nyariin rumah sakit. Kantor langsung tahu juga. Langsung dikasih tahu ke atasan. Gugus tugas kantor tuh langsung respon ya. Mau dijemput, nah apa gimana langsung memang jadi siapa duluan dapat rumah sakit, gue akan ke situ gitu. Iya. Itu kan dikasih kabar sama Siloam kan pagi jam-jam 10 menjelang sholat Jumat. Mungkin mereka cari-cari kontak koordinasi. Akhirnya sampai habis sholat Jumat tuh jam-jam 3 tuh udah ada kabar tuh kantor dapat di Carolus sama di Hermina Ciledug, tapi itu bisanya besok Sabtunya. Iya. Nah, tetangga di rumah, teman-teman di rumah cari juga ada info kalau di rumah sakit UI ini ada ruangan isolasi masih kosong. Iya, yang baru ya, rumah sakit yang baru itu ya. Yang di dalam kampus itu ya. Betul. Iya. Oke. Baru dapat konfirmasi habis maghrib. Nah, sekarang tinggal bawanya kan. Proses penjemputannya atau jalan sendiri gitu ya. Kan ambulan nggak ada. Aduh. Ini agak serem nih. Aduh. Kalau maksudnya kalau dijemput dengan ambulan, petugasnya pakai kalau boleh pakai motor jalan sendiri. Terus gimana? Akhirnya di mana nih? Akhirnya sampai tetangga tuh ngubungin, nggak tahu, katanya ketua ambulan se-Jabodetabek nggak ada penuh. Keluar semua. Waktu itu mungkin lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi juga mungkin, atau memang di standby-in buat yang UGD apa. Iya. Sampai akhirnya mungkin sampai habis Isya. Nah, akhirnya ada yang mau nolongin teman kita juga. Mau nganterin dengan mobilnya kan, kalau gua nggak ada kendaraan. Iya. Udah jam 9 mau jam 10 gitu kan. Akhirnya Mas Agung. Oh iya.
sohib kita sekaligus tetangga lu juga ya Lam ya. Kasih Mas Agung. Dengan segala resiko tuh ya dia ya, memberanikan diri untuk mengantar ya. Tapi minta APD dulu ke ada Oh kan gitu, tetangga iya Bu, iya. Bu Bidan juga, terus Mm-mm. kasih APD buat yang Mm-mm. membawa. Akhirnya di WhatsApp, siap ada yang anter, Mm-mm. lu mau nganter gitu kan. Iya iya Gua iya. akhirnya Iya. keluar mobil, kita naik Mm-mm. paling belakang, jok paling belakang. Jok paling belakang itu ada 3 sap apa 2 sap? Ada Mobil. 3 sak mobilnya. Oh ada 3 sap, oke. Kita paling belakang sendirian, Iya. dia paling depan Iya sendirian. oke. Pakai Tapi, APD warna putih. Lewat hutan UI ya. Itu kalau ada orang di halte lihat mobil jalan putih-putih begitu kabur itu. Iseng maksudnya kabur iseng gitu. Untung tiketing UI-nya jam 11 pas buka kaca, Oh kaget juga dia. Pak, nganter pasien langsung dikasih. Oh gitu. Oh tapi memang mungkin apa namanya sekur parkingnya itu sudah dikasih Ya. apa namanya pengarahan kali ya kalau untuk Betul, yang memang rumah darurat. sakit kan, tapi memang aksesnya biarpun pakai motor kalau malaman harus lewat gerbang Depan ya? UI ya. Depan Gerbang ya? UI yang depan, yang Depan. tunggu buku. Iya Apa. tuh buku. Oke. Lewat situ ya, singkat cerita sampai rumah sakit UI sekitar jam 11. Ada yang nganter juga pakai motor boncengan tetangga. Oh ngawal di belakang. Takutnya Iya, ada iya, diurus iya, kan, iya, apa iya, KTP betul, apa betul. apa. Masuklah malam itu, tapi nggak langsung ke ruang isolasi, di observasi dulu, ada penampungannya kayak di samping IGD itu. Jadi semalam itu dicek darah, cek jantung. Iya. Emang kalau tapi ini Om Tom apa, semuanya sih bisa sendiri, artinya kita jalan juga masih sendiri karena memang Oke. kita cuma sendi-sendi nggak enak sama Betul. badan apa sih kalau orang gerges gitulah. Iya. Tapi Sama. sampai malam itu sorry nih, gue mau konfirmasi aja sih soalnya, karena ini penting nih biar teman-teman ngopi kita tahu ya, maksudnya gejala-gejala seperti apa, yang tanpa gejala itu seperti apa sih. Sampai malam itu lu masih ngerasa Lam? Hidung sama mulut tuh masih bisa ngerasa normal? Oh masih normal, Masih dikasih normal? kan bawa minum, bawa kayak minum dicampur madu gitu kan. Iya. Apa jahe momen itu masih normal banget malah. Masih Malah ngerasa maksudnya gitu ya? Ngerasa, penciuman ngerasa kayak ibaratnya kalau lagi rebahan bau karetnya tempat tidur kan ada pelapis. Iya. Rumah saya Kayak perlak ya, cium. perlak gitu ya? Nah, kayak perlak bau itu masih cium orang, bau alkohol gitu pas diambil darah masih ini masih normal Om Tom. Terus Iya. ya besoknya jadi di ruang observasi itu ada sekitar 4 malam itu sih barengan ada 4 pasien yang masuk. Baru subuh tuh dokternya telepon, udah dibilangin sih nanti ada dokter akan telepon nanyain. Nah di situ kita masuk ruang isolasi di lantai 13. 13 itu 13-14 tuh di rumah sakit UI ruang isolasi COVID waktu itu. Masuk terus ya udah mulai ini mulai kegiatan isolasi yang nggak keluar kamar. Iya. Nah pada saat diisolasi kondisi kamarnya beramai-ramai atau memang satu kamar satu orang? Oh di rumah sakit UI satu kamar satu orang. Satu kamar satu orang. Karena kan ada juga yang satu kamar. Betul. Ada yang dua ini ya. Teman juga di ada rumah sakit pemerintah itu. Kalau nggak bertiga berempat kan nggak salah. Iya. Ya memang satu penyakit semua yang COVID semua. Iya. Cuma kan akhirnya main pukul-pukulan tuh virusnya ya. Lompatin. Tapi pindah lagi yang nggak kuat. Aduh ya ini sorry nih kalau gue ketawa bukan buat mentertawakan kejadian ya, tapi ya mungkin ini juga jadi pengalaman yang nggak bisa lu lupain ya Lam ya, seumur hidup barangkali ya dengan kondisi saat ini. Nah kondisi orang rumah gimana itu lah pada saat lo udah mulai itu gimana nih? Karena ini Jumat malam ya gimana? Jumat malam masuk ya kehebohan ya. Berarti semua yang bersinggungan di swab. Nah itu gimana kan? Semua artinya, di swab. Semua orang rumah kan di rumah ada berlima ya. Jadi 4 orang harus di swab. Plus seminggu terakhir kan yang datang itu kan orang tua. Semua Alam katanya sakit terus datang. Nah
orang tua juga di swab, tapi Iya, udah posisi udah di rumahnya di Ciganjur, udah di swab. Dari langsung besoknya kan ada lagi-lagi dibantu tetangga juga, ada yang kenal sama yang bisa datang ke rumah gitu, jadi nggak usah keluar. Petugasnya datang ke rumah ambil sampel terus dibawa 24 jam ada hasilnya. Nah dari situ istri sama anak yang satu ini positif hasilnya. Oh, positif juga. Oke. Cuma kategorinya mungkin OTG ya, biasa banget, nggak sakit-sakit sendi gitu ya. Nggak kayak lu, maksudnya kalau lu kan tetap ada gejala ya, walaupun ada gejala itu. Walaupun ya istilahnya walaupun gejalanya itu mungkin badan pegal-pegal tetap, tapi ada yang dirasa ya. Nah, kalau istri sama anak lu sama sekali normal-normal aja. Nggak ada gejala. Jadi begitu 4 orang, anak yang kedua sama saudara di rumah negatif, langsung pindah, memisahkan diri ya, ibaratnya kita amankan lah gitu ya, ke rumah saudara atau ke rumah ibu gitu. Nah yang dua karena nggak ada gejala, lapor RT koordinasi sama dokter puskesmas di sini, di telepon, di video call. Oh ya nggak ada batuk, nggak ada kencing, nggak ada. Akhirnya dilihat ke rumah, suruh karantina mandiri. Oke, karena yang lain udah diungsikan ya, yang aman sudah diungsikan, elunya sendiri ibaratnya sudah isolasi di rumah sakit. Artinya 2 orang ini nih, istri sama anak lo itu isolasi mandiri di rumah karena memang tidak ada orang lain lagi di situ ya. Betul. Ya artinya memungkinkan gitu loh maksudnya untuk isolasi mandiri. Kan gitu ditanyanya ya. Paling dari pasiennya ayahnya yang sakit, ada ruangan lagi nggak kamar? Ada, ya berarti di situ aja bobonya, ada tidurnya. Artinya ada ruangan terpisah, boleh. Ya alhamdulillah, maksudnya tanpa gejala, tapi itu tiap hari dikontak gitu Om Tom sama puskesmas kan, mereka juga punya petugas gugus tugas juga mungkin. Betul. Dikirimin obat, bukan obat ya, cuma vitamin aja, vitamin dikirim. Terus ya di RT sendiri pun akhirnya bikin kayak gugus tugas kecil. Luar biasa. Gimana? Apa yang dilakukan lingkungan tuh apa tuh pada saat, karena kan ini kan pasti kan RT dan tetangga-tetangga pasti tahu kan ya, ibaratnya lo sebagai kepala keluarga sedang diisolasi di rumah sakit, kemudian di notabene ada positif 2 di rumah dan diisolasi pula. Artinya orang-orang yang tidak positif kan nggak bisa bantu secara langsung kan, ibaratnya bantu kebutuhannya pemakanan atau apa. Nah, lingkungan gimana nih Lam responnya Lam? Iya, dari ceritanya sih kita kan di rumah sakit, tapi dikabarin sama istri, dikabarin Pak RT kayaknya bikin bukan panitia ya, kayak tim lah, kayak tim lah gitu ya, tim gugus tugas lah ya. RT tingkat RT terus dia ini sih nenangin juga, ngontak kita juga, ngontak gue juga di rumah sakit. Tenang aja, yang di rumah nggak usah keluar, makanan kalau mau beli apa WhatsApp aja kita kirim. Kayak terima kasih pengurus RT juga, teman-teman tetangga lah, saudara-saudara terdekat kita kan. Iya betul. Nah mulai besoknya tuh hari Sabtu di rumah tuh anak sama istri dikirim. Jadi kayaknya sih gantian tetangga-tangga. Oh diatur ya. Hari ini siapa gitu kan ya Lam ya. Hari yang ini makanan. Pak Tommy. Hari besok Pak Agung. Pak Agung, iya luar biasa. Itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Artinya ya tetangga-tetangga di lingkungan, walaupun itu mohon maaf ya, walaupun perumahan ya, istilah notabene kan perumahan ya, komplek atau perumahan, tapi kepedulian satu sama lain masih cukup oke banget Lam ya. Luar biasa. Bahkan itu kalau ini ya sampai makan sehari 3 kali, kayak buat makan 5 kali ini lebih. Kalau cerita ini taruh mana ya ini? Iya. Alhamdulillah. Kepedulian tuh nge-support gitu maksudnya. Iya. Nah, selama ente dirawat nih, bukan dirawat sih ya kalau boleh dibilang ya, masa perawatan atau isolasi rumah sakit lah ya, itu berapa lama Lam? Ada seminggu Lam? Nah lebih ya. Jadi kalau alhamdulillah ya, maksudnya rumah sakit UI dari ruang isolasi infrastruktur bagus, terus terang. Satu ruangan itu 1 orang, kamar mandi sendiri, perawatan
baju juga sama spray. Iya. Setiap hari diganti gitu kan. Oh, ada baju khusus Betul, buat baju pasien. rumah sakit. Iya, biasa baju rumah sakit buat Cuma pasien tuh. kita minta kirim dari rumah juga pas sampai bawah tuh nggak boleh kirim baju. Oh, Artinya gitu. udah disediain, cuman Iya. sebenarnya baju dalam dingin sebenarnya. Ya Mau iyalah. double. Mau double gitu kan. Tapi memang nggak boleh SOP-nya. SOP-nya nggak boleh. Kita Oke. baju kita yang sediain. Kalau makanan boleh dikirim karena memang bukan penyakit yang pantang makanan. Iya. Kan. Sering kirim lauk tambahan kalau mau. Kondisi ruang isolasinya juga alhamdulillah boleh dibilang nyaman sih buat ukuran orang sakit ya. Iya. Artinya dipantau CCTV juga, suara juga dia bisa langsung dengan standar inilah standar. Iya. Dan kamar-kamar sebelah memang ada isinya juga. Ada penuh. Oh, penuh. Waktu itu infonya terisi semua. Oh. Memang. Iya. Ya masih alhamdulillah masih dapat kamar ya istilahnya. Masih ya. dapat kamar. Iya, alhamdulillahnya. Kalau betul. memang jadi ke Carolus kan dari Depok berapa lama tuh? Ke daerah Matraman. Iya, betul. Kalau mau ada perlu anter ya minggu pertama sih justru ada gejala batuk itu. Ini cerita waktu awal di isolasi. Iya. Hari ketiga jadi hari kan masuk hari Senin berarti ya? malam. Jumat malam. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin lah ya, atau Selasa. Malam Senin itu ada batuk. Udah baru mulai muncul batuk. Justru udah di rumah sakit muncul batuk. Jadi kalau tarik nafas full pasti batuk, nggak kuat ditahan batuknya. Oke. Jadi ini gue potong dulu nih, karena ini penting nih kita tahu bersama. Artinya karena kan batuk itu kan banyak penyebab ya. Betul. Bisa jadi misalnya minum sesuatu yang memancing tenggorokan gatal bisa batuk. Maksud gue nih batuk pasien COVID ini berarti ciri-cirinya kalau dia narik napas terlalu dalam itu bikin batuk, nggak kuat, pasti nggak kuat ditahan. Oke. Jadi napasnya itu kalau mau nggak batuk itu setengah aja. Setengah. Oh, pantes ada disediakan oksigen ya Lam ya. Artinya gini loh. Mungkin lo secara usia ya masih dibilang masih muda lah ya. Artinya secara fisik juga lo goeser sejati. Sebenarnya gue mau nanya itu tuh. Tapi ntar. Yang artinya maksud gue gini Lam. Lu secara fisik masih oke, masih prima ya. Artinya olahraga juga rutin. Itu aja lu naik napas dalam batuk. Gimana yang udah tua? Maksud gue kayak gitu loh. Gimana yang udah tua yang memang dia mungkin punya penyakit bawaan ya. Bisa jadi jantung, bisa jadi asma tuh paling berat tuh kalau ada asma. Asma. Lebih lagi asma ya. Betul. Itu kan kalau asma itu kan bener-bener dia tuh napasnya gitu ya. Apalagi dengan tambahan gejala itu. Nah, itu berapa hari tuh Lam batuk-batuk itu? Kalau begitu kita kan sama dokter yang in charge di kita kan dikontrak dari selain kunjungan dokter mungkin di rumah sakit UI 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dokter, 3 hari sekali. Kontrol ibaratnya. Tapi tiap harinya tuh suka ada WhatsApp call, pakai WhatsApp call. Tatap muka gimana? Mungkin dia ingin lihat kan orang sakit kan. Kalau dari omongan mungkin kalau lihat muka tuh beda. Omongnya sakit. Dia nggak apa-apa tapi kalau kayak mukanya nggak sakit ya kan suka ini kan orang kan mungkin maksudnya itu video call mungkin maksudnya dokternya mau lihat nih mukanya nih. Atau satu hal lagi Lam bisa jadi motivasi Lam. Bentuk support gitu loh dari dokter ngasih motivasi maksudnya biar lebih ada semangat gitu kan. Pasti kan kata-katanya pasti positif nih. Nggak mungkin kan dokter kayaknya nggak lama lagi nih Pak Alam nggak mungkin begitu kan. Pasti semangat Pak Alam gimana ini gitu Mas kan. Gimana kabarnya. Oh berarti rutin ya setiap hari itu ada yang apa namanya. Setiap hari persis nggak tapi berkala lah mereka. Mungkin kalau dapat data baru emang sih treatmentnya karena ada keluhan batuk. Obatnya tuh langsung beda yang jadi tambah obat. Ada kalau ada dahak
di foto aja, kan kita buang ke wastafel gitu misalkan. Iya. Di foto dokternya kasih lihat dia UI itu sedia nomor WhatsApp buat pasien-pasien Iya. sharing Yang dirawat bisa lah. ke dokter. Mm-mm. Memang sih sampai agak pertama putih terus lama-lama mau merah hari keempat Oke, kayak iya. sampai perhatiin ini darah bukan ya kayak gitu kan. Oke, Tapi oke. nggak kayak warna darah, masih Keruh lah gitu ya, corak merahan ya. Nah, akhirnya di foto terus memang obat kalau ada keluaran batuk ditambahin kalau nggak salah. Ada obat impor yang dari Beijing itu apa namanya? Sinovac. Vigan kalau Avigan. dikasih. Ini dibilangin bukan obat COVID tapi mempercepat penyembuhan. Iya. Dikasih, obat banyak nih. Berapa butir Lam? Sekali minum? Avigan pertama kali minum 7. Langsung 7 butir? Langsung 7 butir. Dosisnya memang langsung 7 butir? Pertama ya, selanjutnya 4 butir tiap minum selanjutnya. Berapa kali sehari harus minum? Avigan sekali sehari. Oh jadi sehari sekali Yang tapi lain, 4 butir gitu ya? Sorry 2 kali, malam dikasih lagi. Oh malam minum lagi 4 butir lagi Ada. setelah hari pertama ya? Iya. Wah luar Setiap biasa. hari vitamin. Jadi kalau di total sekali minum mungkin 10 kayaknya. 10 biji ya? Obatnya. Vitamin Itu obat. Iya. Obat buat apa? Kan kalau orang COVID ada bercak di parunya ya, kalau hasil toraksnya ya. Iya. Nah itu buat ngilangin Itu itu juga ya? buat jadi total di UI ini 21 hari nih Om Tom. Oh gitu? 21 hari. Enggak 14 hari, jadi berlanjut sampai 21 hari ya? Jadi ternyata gini, ini buat info juga nih. Saya juga Iya. sebenarnya pas batuk itu reda 10 hari lah reda karena minum obat terus Iya. nafasnya tuh udah enak, tarik nafas pol udah nggak batuk lagi. Oke, itu di hari keberapa sorry? Dari keberapa? Sekitar hari ke-10 lah. Hari ke-10 udah mulai. Minggu pertama udah agak baikan. Oh, udah mulai agak 3 hari enak, kemudian hilang tuh. Hilang. Ya kadang-kadang masih ada. Tapi nafas pol tuh udah enak. Karena kan mungkin minum obat juga, minum banyak. Vitamin juga gitu ya. Nah begitu. Di sana tuh setiap minggu di ronsen sama di swab setiap minggu. Setiap minggu. Jadi total di sana 3 kali ya berarti ya. 3 kali. 3 kali. 14 hari itu gejala tuh udah hilang. Udah seperti orang normal. Maksudnya Badan udah nggak normal. sakit. Jadi Badan sendi nggak udah nggak sakit, batuk udah hilang. Udah infus nggak pakai, oksigen udah nggak pakai. Oke. Oksigen memang di standby kalau apa? Sesak ya? Oximeter. Bisa oximeter itu nunjukin di bawah 95 pakai aja sendiri gitu kan. Oh Nyalain, gitu. Oke. nyalain sendiri pakai sendiri, ukurannya diatur diputer tuh bisa. Udah kalau pagi itu olahraga di kamar tuh udah push up sih bisa. Ada ruang khusus gak Lam nih bicara olahraga nih? Karena kan kalau dari ya kita lihat berita atau info-info seperti di Wisma Atlet kan ada area, karena mungkin itu kebetulan aja Wisma Atlet ya. Ada area-area untuk berjemur, ada area untuk mungkin olahraga gerak-gerak badan di outdoor ya, tapi ya maksudnya bukan di kamar ya. Nah kalau di rumah sakit UI gimana? Di UI di kamar aja. Oh di kamar aja, karena memang fasilitasnya memang rumah ruang sakit ya, isolasi, bukan ini ya. Bukan dia Wisma nggak Atlet ada ya. Iya. tempat luas mungkin nggak ada. Memang di kamar nanti ada olahraga pakai Zoom juga. Jadi setiap yang masuk situ pasien dikasih link Zoom, di add ke grup. grup. Di add di grup. Ke Grup pasien lah ya. Itu pasti positif semua di sini. Iya. Ya artinya kalau ada info-info apa atau mau mungkin ada jadwal senam pagi. Oke. By Zoom, senam di tempat tidur dari ringan sampai di bangku duduk. Ada instrukturnya alhamdulillah. Iya. Sama ada juga ngaji bareng buat yang muslim. Ada gitu? info Difasilitasi juga itu. difasilitasi ada ustadznya nanti Zoom meeting. Udah tausiah sama besoknya tuh minggu berikutnya baca Quran bareng. By Zoom aja. Iya. Ya artinya ngapain juga nih? Enggak. Artinya gini, maksud gue berarti memang programnya itu sampai ke situ lah ya. Sampai detail kayak gitu ya. Artinya
ya mungkin kalau Jumatan masih belum bisa ya, tapi kalau Belum. ibadah-ibadah rutin yang pribadi kan masih bisa dilakukan ya. Masih Ya bisa. semacam selain sholat 5 waktu, kalau bagi muslim mungkin juga ya ngaji bersama itu kan Ngaji berarti bareng. sudah diprogramkan detil gitu loh. Maksudnya ya memang boleh dikatakan ya programnya sudah memang sangat apa ya, kalau menurut gue nih yang orangnya awam ya, anggaplah gue masyarakat umum, berarti memang programnya sudah bisa dibilang support lah bagi pasien gitu ya. Nah di hari jadi ingat nih ngomong-ngomong gimana ya kan di rumah sakit UI lantai 13 itu kan. Ya. Jadi ingat kan, itu kan ada yang loncat dari lantai 13 itu. Oh gitu, kejadiannya setelah lo atau sebelum lo? Sebelum, pas kita di situ kan, wah iya di situ kan. Anak sendirian dalamnya, sendirian di kamar, ibaratnya di kamar sendirian gitu ya. lewat jendela hutan ya kan. Oh Lewat iya bener, gelap pohon ya. gitu kan. Bener. Baca beritanya, wah laki-laki loncat dari rumah sakit UI ya meninggal dunia gitu. Waduh, jangan-jangan kamar yang ini nih. Mungkin semua orang mikir gitu juga lah. Jangan-jangan kamar gue nih gitu. Ya, nah terus ya itu sebenarnya tadi gue mau tanya tuh Lam lu nggak iseng Lam sendirian gitu ya. Makanya tadi gue tanya sebelah kamar lu ada isinya gak Lam? Ada apa? Ya paling nggak kalau teriak ada yang denger lah. Tapi TV gede. Oh TV gede. Enggak, volumenya Oh volumenya. Iya. So far sih situasi kamar isolasi di Rosa itu nggak bikin apa serem enak. Oh iya karena mungkin rame gitu ya. Baru juga gedungnya. Baru ya. Lampu juga mungkin terang, nggak kayak rumah sakit lama redup dikit kan. Bikin Bener. itu film angkatan kita itu. Aduh, oke. Nah terus selama 21 hari itu di hari ke-14 dan atau minggu kedua memasuki minggu ketiga kan berarti kan sudah agak oke ya. Nah itu kenapa sampai 21 hari? Nah ini dia, baru diinfo sama dokternya, dokter tim COVID, ada tim dokter yang khusus nangani COVID gitu kan. Ternyata dia bilang sih sekitar 60-70% penderita COVID di situ darahnya mengental. Efek dari virus COVID itu, nah ini perlu tahu juga nih. Gue juga baru tahu di situ. Iya. Ternyata tingkat kekentalan darahnya tuh sampai 6.000. Normalnya di bawah 400 loh. Normal di bawah 400. 6.000. Dan pasien lu sendiri 6.000-an. Nah, kenapa dia belum ambil memperbolehkan pulang gitu ya atau gimana? Sebenarnya kan ketahuan mungkin dari minggu pertama gitu, karena kan diambil darah terus. Iya. Tapi ternyata rumah sakit mau ngobatin mungkin satu-satu. Pneumonianya dulu, jalur pernapasan dulu udah oke. Nah sebenarnya ukuran boleh pulang pasien itu kan bukan hasil swab kan, gejala udah nggak ada, toraks sudah bagus, boleh pulang. Swabnya memang masih positif, itu dibilangnya apa sih? Sisa-sisa virus atau bangkai virus gitu kalau Nah ternyata treatment selanjutnya setelah 2 minggu itu darah yang kental ini harus diencerkan lagi kalau nggak batas. Obatnya tuh heparin disuntikan di perut atau di paha. Oh gitu. 1 hari 2 kali mau disuntik di perut biar jarum kecil. Suntik. Pakai tangan aja, gitu ya istilahnya pakai tangan aja di situ. Tapi memang cuma di bawah kulit sedikit lah. Iya. Heparin sehari 2 kali. Dosisnya berapa mili? Aduh itu nggak ngeliat. Nggak, maksudnya ampulnya itu yang gede apa yang kecil? Kan ada yang kecil, ada yang gede yang gitu kecil. ya. Oh yang kecil. Iya. Dimasukin. Nah ya seminggu itu di setiap hari di 2 kali di hari keempat itu diambil darah buat dicek kadar dedimernya tuh, kekentalan darah sudah nurun. Iya. 2 hari kemudian boleh pulang udah sehat nih.
mungkin hasil toraksnya udah bagus, Iya. nggak ada keluhan pernapasan, di oximeter juga 99 98 itu kan udah Iya. kadar oksigen udah bagus. Mm-mm. Nah, baru itu hasil swab masih positif. Hasil swab masih Masih positif. positif. Tapi dokter diinfo sudah mengizinkan pulang. dieduket dulu. Ini lanjut karantina di rumah, ini udah menurut dokter si virus sudah nggak punya kemampuan buat nularin orang. Menularkan orang, tapi tetap protokol kesehatan harus ini. Nah, di rumah akhirnya pulang juga yang mau jemput siapa? Iya benar. Masya Allah. Iya. Akhirnya biasanya nanya sama perawatnya kan, nurse gitu kan, biasanya orang pulang kalau nggak dijemput keluarganya pakai taksi pak. Kita order taksi. Itu pada bilang nggak sakit? Oh nggak, ya bilang pun ya udah pakai masker. Ya orang udah tahu. Mungkin taksinya juga udah tahu kali. Dari rumah sakit ya. Pulang bilang ngabarin mau pulang kayak ini. Mau pulang. Masuk ya, tapi memang habis bosen ya di rumah. Itu selama isolasi Om Tom keluar cuma 3 kali saat ronsen aja. Keluar dari ruangan. Keluar ruangan itu, makanya keluar ruang isolasi. Orang bosen gitu kali. Iya Lam. Gue juga penasaran nih Lam. Di rumah aja kan nggak keluar. Bener. Ini di ruangan. Mumet Lam. Mumet. Makanya gue penasaran, gue mau nanya, lu nggak mumet? 3 mingguan itu di dalam ruangan yang sama dan tanpa ada orang lain buat komunikasi langsung ya kan? Kecuali teman ngobrol lah misalnya, itu lain hal ya. Ya walaupun kalau lebih dari 3 hari bosan juga kan. Gimana Lam? Itu mengurangi kejenuhannya apa sih yang lu lakuin tuh? Ya TV ada, cuma kembali lagi acaranya kalau pagi coba aja puter-puter. Gue bisa bayangin lu tuh apa jam 7 apa jam 8 apa. Ya saking kalau RCTI itu habis Johor Sidul tuh. Iya. Habis itu kalau nggak salah pokoknya ntar nggak lama ojek pengkolan aja. Iya sorean dikit ya. Maleman sinetron mama deh tuh ya. Kalau aku menangis. Aduh, nah ini ceritanya kan 21 hari, artinya total dari perawatan yang lu jalanin, lu boleh pulang. Ini pertanyaan yang paling penting nih Lam, yang perlu gua tanya dan juga mungkin teman-teman ngopi kita atau yang lihat video kita nih bisa tahu juga biayanya gimana Lam? Wah iya, waktu dari pertama masuk kan kita punya ya buat teman-teman yang kantornya ada asuransi pasti punya kartu, punya kartu insurance. Kalau BPJS wajib punya ya. Jadi ada 2. Memang waktu pertama masuk UI udah ngasih tahu sih kalau kita belum kerjasama sama BPJS. Ini kalau nggak salah baru seminggu ini kerjasama. Bisa kerjasama BPJS. UI baru seminggu ini sign MOU apa sama BPJS. Baru di November ini kemarin. Okay. Waktu pertama masuk berarti kita pakai asuransi yang gue kasih. Asuransi yang kantor pilih kasih. Nah pas pulang itu ternyata kartunya udah ternyata waktu itu dibalikin ke istri yang nganter kan. Istri gue kan sempat bawa anteran hari pertama bawa baju atau makanan gitu. Udah dibalikin, jadi memang alhamdulillah ditanggung pemerintah biaya selama di rumah sakit UI. Itu maksudnya lewat program apa? Memang setiap pasien COVID itu ditanggung pemerintah atau karena lu punya asuransi atau karena lu karyawan BRI? Ini gue perlu kelirin karena biar masyarakat awam nih, maksud gue gini Lam, mungkin masyarakat awam Lam takut melapor karena terkait tadi biaya. Kan bisa kita nggak tahu ya, namanya masyarakat awam kan istilahnya dia BPJS juga mungkin, mohon maaf ya, BPJS juga mungkin ada tunggakan dan sebagainya yang bisa jadi kan, apalagi kalau yang pekerjaannya tidak kantoran ya. Kalau kantoran kan potong langsung biasanya, tapi kalau yang tidak kantoran kan apakah mungkin dia punya BPJS tapi tidak terbayarkan yang pribadi misalnya, kemudian juga dia bingung nih nggak ada asuransi lain misalnya kan. Nah kayak gitu, itu tadi yang lu sebutkan itu memang dari pemerintah langsung otomatis untuk pasien COVID atau bagaimana?
Ya, dari pemerintah itu, Om. Dari pemerintah buktinya kan si kartu asuransi kan dipulangin, nggak dipakai, nggak digesek, nggak dipakai. Ini memang jadi gini, pas gue dirawat di sana tuh kan nonton berita juga tuh, Ya. berita COVID itu pas Menteri Kesehatan itu memerintahin ini, yang di Wisma Atlet itu tempat tidur tuh ratusan tuh dibawa ke UI. Jadi UI kayak mau jadi apanya? Nanti akan banyak yang diarahin kalau memang parah ke UI gitu kan sempat berapa ratus pasien dipindahin ya. Waktu itu sih baru tempat tidurnya disiapin. Jadi ada loading yang cukup besar kalau di berita itu. Di September itu Menteri Terawan tuh merintahin sampai alat bantu pernapasan namanya Inkubator itu dipindahin. Di sana disisain 4 ventilatornya disisain 4 di berita Wisma ya. Atlet. Disisain 4. Jadi karena mungkin kalau gue lihat mungkin ya di sana kan bukan rumah sakit, jadi kalau ada yang parah yang ICU-nya mendingan mungkin kayak gitu. Akhirnya di berita tuh dilihat, wah berarti di bawah lagi rame nih, lagi loadingnya gede-gedean gitu. Sampai ratusan tempat tidur tuh lagi disemprot disinfektan sebelum masuk kan. Nah mungkin dasar itu juga pemerintah tuh mungkin rumah sakit rujukan, salah satu yang rujukan besar tuh RSUI mungkin. Oke, sehingga RSUI pasien-pasien yang terpapar COVID itu di cover ya sama negara lah misalnya. Iya. Apalagi kalau misalnya boleh dibilang kita sukarela lah untuk datang ke sana ya. Sukarela dalam arti kata memang sengaja datang karena sudah ada hasil tes yang positif gitu ya. Karena kan ada juga mungkin orang-orang yang lebih milih isolasi mandiri lah. Iya. Beratnya ya, nggak mau dirawat lah, mandiri. Padahal isolasi mandiri juga kan. Padahal mendingan dirawat. Kalau terutama sudah gejalanya kayak lu ya. Artinya udah ada gejala badan nggak enak, sendi-sendi sakit. Kecuali memang tanpa gejala sama sekali ya. Seperti ya istri dan anakku yang pinter-pinter sekali gitu lah. Misahin diri paling kalau gitu. Oh jadi untuk biaya pada saat itu di cover oleh pemerintah gitu ya. Karena mungkin dirawatnya di rumah sakit yang jadi rujukan betul. Beda cerita kalau di Siloam kali ya. Wah. Kalau mungkin ya kalau bukan rujukan ya, tapi kalau memang Siloam juga diperbantukan gitu ya oleh pemerintah. Siloam yang di Simatupang memang nggak rujukan COVID, nggak ngerawat. Siloam yang di Duren 3 yang ini yang masalah rujukan. Iya. Itu kalau mau dirawat di situ dia swab itu maksudnya kalau positif nggak bisa dirawat di sini. Kayak iya. Tadi di awal lu udah bilang kalau dia bukan rujukan ya, betul. Oke. Nah ini kita balik ke rumah lu nih lah. Ini kan menarik nih, maksud gue ini kan bisa juga jadi pelajaran buat siapapun yang nonton video ini ya. Pada saat misalnya lu di perawatan di rumah sakit, di isolasi. Nah kondisi di rumah tuh selama 3 minggu itu gimana tuh? Maksudnya perkembangan kesehatan istri sama anak tuh benar-benar sama sekali nggak ada keluhan lain atau gimana? Yang lu tahu gimana? Kalau setiap hari kan ngasih kabar, telepon, video call. Memang sih alhamdulillah OTG terus tanpa gejala terus alhamdulillah. Tapi ya vitamin diminum. Ya anjuran dokter ikutin aja. Iya. Umur, tidur cukup ya. Iya. Jaga kondisi lah gitu ya intinya ya. Kondisi lah. Virus kan kalahnya sama imun katanya. Itu kata orang-orang. Betul. Artinya selama 21 hari lu di rumah sakit, kondisi istri sama anakku juga tidak ada gejala-gejala atau kondisi yang ini ya, ibaratnya seperti batuk juga kayak lu yang lu alamin, enggak ya? Alhamdulillah enggak ada. Sampai lu pulang masih oke kayak gitu ya? Masih. Tapi swab lagi gak? Swab lagi setelah jadi 3 minggu gue di RSUI ya. 14 hari setelah swab pertama gue telepon lagi supaya yang swab datang lagi buat swab istri sama anak dan masih positif hasilnya. Masih positif di hari ke-14 ya? Hari ke-14 masih positif. Terus akhirnya sampai gue gabung pulang di minggu ketiga. 8 Oktober pulang. Masuk 18 September pulang 8 Oktober. Oke.
pulang, tapi ada di ujung kan kita kan kondisi udah kayak kalau ditanya kan kayak alhamdulillah nih udah seperti biasa nih kondisi ya, kondisi. Kok nggak sampai sebenarnya dari di rumah sakit tuh udah lihat-lihat berita-berita COVID gitu. Alhamdulillah ada yayasannya, yayasan apa kayak Ikhlas yang itu punya Tibun Nabawi, ya. Quds apa Kohani di IG-nya tuh Hani Kristianto. Oke. Iya. Dia bagiin obat yang menurut hadis itu obat buat saluran pernapasan ya, yang dibilang Ustaz tadi Hidayat tuh. Yang di ceramahnya itu ya. Iya. Dia tuh impor dari Saudi apa dari India gitu kalau nggak salah. Dia bagi-bagiin free gratis. Alhamdulillah. Kirim aja ke WhatsApp-nya, bukti swab-nya nanti dikirim gratis. Dan kayak gimana tuh? Itu sorry sebelumnya ini ada nih kayak batu sauda gitu ya? Dibuat kapsul-kapsul ya? Apa serbuk? Serbuk. Oke. Minumnya gimana tuh, Lam? Minumnya di 1 sendok teh dicampur 1 sendok teh, air panas, dicampur habatus sauda juga dikasih. Nanti udah agak hangat ditambah madu aja biar ada rasa-rasa lah gitu ya. Rasa manis. Kalau enggak kan 2 kali sampai 3 kali sehari. Dan dia juga kalau lihat di beritanya tuh pengirimannya tuh sama JNE digratisin juga. Udah miliaran itu biayanya. Alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah di backup ya. Mungkin banyak donatur juga ya yang berkontribusi ya. Banyak donatur kontribusi. Wah luar biasa ya. Itu apa yang lu rasain Lam pada saat setelah lu minum itu, atau mungkin istri sama anak lu minum itu, apa sih yang rasain? Nggak efeknya apa lebih seger gitu? Apa gimana gitu? Kalau di badan karena kita udah otogen ya. Nggak ada perubahan yang berasa gitu, nggak ada wah tambah seger gitu, enggak. Kita minum terus kan sehari kita minum sih 2 kali, pagi malam. Nah kita coba panggil seminggu kemudian, kita panggil minta jadwal swab lagi, swab mandiri datang 3 orang gitu bilang. Nah alhamdulillah di situ hasilnya negatif semua. Negatif, alhamdulillah. Iya. Tanggal berapa? 20 Oktober kalau nggak salah. 20 Oktober. Alhamdulillah. Iya. Yang di situ yang lu ngasih kabar ke gua juga ya. Ya artinya Tom sudah alhamdulillah sehat nih. Kalau anak-anak mau belajar lagi. Iya. Karena emang sudah hampir sebulan ya Lam ya, kalau di itu ayahnya hampir sebulan ya. Benar-benar artinya tidak berinteraksi dengan orang lain lah, keluarga inti ya. Keluar pertama aja malu-malu. Orang mau deketin kayak gitu ya ibaratnya. Aneh. Ini ada yang belum baca hasil swab gua nggak nih? Tapi lu share gak di lingkungan di RT grup RT? Kembali lagi share-nya ke Pak RT. Kalau ke kantor ke tim gugus ya. Ada ini kalau pertama sakit di kantor itu kan di BRI itu kan begitu ada kabar yang positif gitu kan. Karena memang kalau gue sih berasa mungkin ya kemungkinan kenanya itu dari klaster kantor mungkin karena sebelumnya ada yang positif sebelumnya. Gitu. Iya. Tapi makanya kita protokolnya juga bagus, semprot semua. Begitu ada kabar yang positif kayak gue tuh pulang, 1 lantai itu pulang kosong. Mendingan dipulangin dulu, bener boleh semprot gitu kan. Mau semprot. Sebelum lu lanjutin Lam, yang waktu itu positif di teman kantor lu 1 lantai sama ruangan lu. 1 lantai. Iya. Karena sebenarnya gue udah nahan pertanyaan nih dari tadi nih. Kemungkinan lu kena di mana kan itu wajar dong ya pertanyaan itu ya. Kemungkinan lu kerja di mana? Apa di lingkungan? Maksud gue apa di lingkungan? Apa di kantor? Tapi walaupun sebagian besar klaster kantor biasanya. Sebanyak kan yang sebelum ada keluhan gejala itu kan di hari Senin ya.
Minggu ke Senin itu gejala apa badan gak enak itu kan Jumatnya masuk kantor itu apa Rabu Kamis Jumatnya masuk kantor. Oke. WFH-nya tuh Senin Selasa, Rabu Kamis Jumat masuk kantor. Mungkin ya kita nggak tahu. Iya. Nah yang lucu tuh ini untuk apa? Kan pulang tuh. Dapat kabar hari Jumat. Wah udah pulang aja misalnya mau disemprot ya. Berarti kan orang nggak tahu. Wah ada yang positif nih. Cuma nggak tahu siapa nih. Nanya ke kita. Lah ini dipulangin ada yang positif ya siapa? Wah siapa ya? Kan orang yang ditanya yang positif. Tapi lu saat itu lu tahu lu positif. Kan udah Jumat pagi kan dapat hasil dari Siloam itu. Lu saat posisi lagi di kantor? Di rumah. Kan udah bolak-balik Siloam itu udah statusnya udah sakit. Oh nanti gitu. izin sakit dari hari Seninnya tuh izin sakit. Maksudnya tadi yang nanya temen lu itu lewat WA atau telepon gitu? Lewat WA. Lewat WA. Lam siapa ya kira-kira ini Lam gitu? ini lantai ini dikosongin ada yang positif ya siapa ya? Saya. Loh emang nggak masuk gini? Ya namanya kita rekan-rekan kita satu lantai pasti kita kenal ya. Artinya kan kemungkinan kan ada juga grup WA satu lantai nih. Mungkin ya. Satu bagian lah. Satu bagian lah. Ada lah grupnya kan. Nah, itu lu memang belum infokan. Lu baru infokan. Udah. Yang nanya nih bukan satu bagian. Oh yang nanya beda. Aja. Satu lantai tapi beda divisi. Pas sudah tahu kan. Sorry. Oh dia nggak enak juga ya. Nggak tahu lo ya. Waduh kemarin gue habis ketemu di kantin nih begitu. Itu langsung ngetres tuh. Yang ketemu ngetres sendiri. Oke. Iya. Swab sendiri. Satu bagian di swab semua. Oh satu bagian di swab semua. Yang interaksi sama deketan interaksi. Oke. Nah ini mungkin perlu juga edukasi untuk teman-teman ngopi kita nih yang lihat video kita. Yang gua tahu lu kan rutin sepedaan ya kan? Sabtu kalau nggak Minggu sepedaan. Bahkan gua sendiri gua nyerah, gua nggak bisa ikutin karena lu tuh udah level udah tinggi nih. Ya. Gue dijadwalin. Jadi sama fotografer yang kemarin itu yang diwawancara. Fotografer murid dari Triadi ya. Luar biasa. Jadi maksud gue gini Lam, lu kan sebenarnya kalau dari level goes, orang-orang yang ngegoes itu, lu bisa dibilang sudah middle to up nih secara rutinitas. Ini menurut gue nih, secara rutinitas dan secara jarak tempuh. Kalau gue sendiri, gue muter Gang Timbul aja, gue muntah-muntah pulangnya Lam. Artinya level gue masih basic banget ya kan, yang nggak berani jauh-jauh. Udah gitu baru muter Gang Timbul, sepeda gue rusak, apa gue keberatan, apa treknya gue terlalu ekstrim, padahal Gang Timbul lancar-lancar aja nih perasaan gue kan. Nah ini artinya begini maksud gue, dengan aktivitas lu setiap mingguan itu lu olahraga rutin, bersepeda, itu ternyata tidak, ya bukan berarti itu nggak ngaruh ya, tapi barangkali ternyata jangan berpikir bahwa dengan kita olahraga rutin kita bisa kebal gitu lah ya. Iya. Tapi jadi gimana? Jumat nih sepedaan Sabtu Minggu. Iya. Jadi waktu terakhir masuk awal September itu yang kan gejala kan minggu pagi itu gejala tuh. Yang minggu pertama September. Iya. Jumatnya tuh masuk karena gue masuk jam 10, pulangnya jam sekitar 6:30, tapi ada kerjaan malam tuh. Kita kan lagi bangun data center juga, center baru. Jadi pulang ada loading barang, tetap malam tuh. Malam pulang mungkin di situ. Pulang malam, besok paginya langsung olahraga. Fisik kegenjot banget ya. Tidurnya kurang. Mungkin di situ imun turun. Ya kalau ada virus kena, mungkin tadinya OTG jadi ada gejala mungkin. Iya. Minggunya muncullah gejala gitu, baru ke dokter. Jadi mungkin kalau tebakan karena aktivitasnya istirahat kurang, bisa juga. Oke. Masuk. Iya. Dan gejala badan lu gak enak tuh pas minggunya ya. Setelah Sabtu itu lu goes ya. Setelah Sabtu goes. Ya artinya mungkin awalnya lu mikir karena kecapean goes aja kali gitu kan. Mungkin ya awal-awal ya. Jadi
bisa dibilang ada beberapa kemungkinan nih kan. Pada saat goesnya sama aja kayak kita flu nih. Flu itu kan bisa kita kena pagi, siang langsung bersin-bersin tuh. Misalnya pagi kita deketan sama orang yang flu nih, karena lagi nggak bagus, badan langsung. kita nih, siangnya Betul. bisa langsung bersin-bersin, langsung berlanjut. Nah artinya kan belum tentu virus itu cara kerjanya lama gitu loh maksud gue. Oh iya. Artinya lu kenanya Kamis baru dia berasa Minggu, belum tentu juga. Bisa jadi ya ini sih karena namanya kemungkinan ya Lam ya. Bisa jadi justru Sabtunya lu baru kena, langsung gejalanya pas hari Minggu ya kan, who knows, kita nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Nah, mungkin pada saat lu lelah naik sepeda ya, ngelewatin tiba-tiba virus lewat ya, sung gitu ya. Bisa. Nyebrang. ini kan teori konspirasi untuk kemungkinan ya. Kalau musim apa kita kan jadi musim batu, kita ahli batu semua. Iya. Kalau musim virus kita ahli virus semua. Kan bisa jadi lu lewat suatu tempat mana gitu kan, bisa jadi ya artinya maksud gue ya kapan kena atau di mananya ya banyak faktor ya. Banyak faktor. Bisa di tempat kerja yang mungkin AC-nya juga sentral gitu kan. Makanya sekarang AC banyak dipasangin apa? Baru ya AC ini apa? Oh sekarang anti, makanya kayak infrared ada UV buat ini ya, buat bakteri ya. Oh oke. Mungkin ya, karena iya. Yang penting UV beneran Lam, jangan UV pajangan ya. Kalau UV pajangan kayak buat di akuarium kayak cuma siloin doang. Wah silo nih. Tapi kalau UV beneran itu memang bisa menginikan bakteri, tapi juga ada aturan mainnya biasanya kalau UV beneran. Artinya dia kan radiasi juga kan. Radiasi betul. Radiasi juga. Tapi paling tidak itu bisa upaya mencegah lah gitu ya. Aduh luar biasa nih. Nah terus setelah nih Lam, ini mungkin ini apa namanya ya sebelum kita closing ya. Setelah lu mengalami ini, ada nggak ya lu mau sampein ke orang-orang yang lihat video ini? Ya. Sebagai ini ya pernah diisolasi, pernah terpapar COVID-19. Sebenarnya kalau udah nggak usah selain membiasakan protokol kesehatan juga seandainya tetap kena gitu ya, nggak usah nggak apa-apa. Maksudnya ini kan virus yang nantinya bisa insya Allah bisa dilawan sama imun tubuh gitu. Kabarin, ikutin ya. Kadang ini juga sih mungkin lebih menghimbaunya buat teman-teman yang di sekitarnya ada orang yang positif COVID gitu. Artinya tahu dulu cara memperlakukan mereka tuh jangan terlalu gimana ya, bukan berarti nggak boleh dihindarin, jangan terlalu inilah. Kadang karena lewat depan rumah aja takut, enggak. Oh iya. Lam, ini sorry nih, sebelum lu lanjut nih closing lu, karena tetangga ya gue boleh bilang lingkungan gue lah, ada yang punya gejala positif. Tapi gue nggak tahu nih, sampai sekarang gue belum dengar kabar ya. Tapi belakangan ini ada yang hilang penciuman. Itu gejala. Ini kan gejala yang benar-benar hampir nampak nih. Cuma sampai ini mungkin beberapa hari yang lalu. Sampai saat ini ya gue nggak tahu kabarnya gimana. Tapi info yang gue dapat dia isolasi mandiri di rumah. Artinya dia isolasi mandiri di rumah. Tapi karena di lingkungan juga istilahnya nggak ada positif atau enggaknya, kita nggak tahu gitu ya. Ya nggak tahu nih perkembangannya. Maksud gue adalah gue lewat depan rumahnya aja gue ngeri nih. lewat doang. Walaupun ya insya Allah sih ya, walaupun gimana kita berserah sama Allah ya. Tapi ya gue kalau keluar ya gue upayakan gue pakai masker gitu ya. Kemudian kalau masuk rumah tuh ya cuci kaki, cuci tangan lah, biasa kayak gitu. Kalau pergi jauh ya gue langsung mandi, cuma pakaian diganti misalnya kayak gitu ya. Cuma kan secara manusiawi kan kita khawatir lah ya. Kita khawatir. Nah boleh lah dilanjutin lah dengan kondisi seperti yang tadi gue sampaikan dengan apa yang pernah lo alami. Karena kalau sebenarnya bukan kalau gue kan waktu itu posisi udah di rumah sakit gitu. Oke. Nah ini kan ada orang tua juga yang menunggu. Kalau swab dari puskesmas kan nggak bisa langsung ya, karena mungkin banyak gitu. Ada sekitar 3-4 hari nunggu gitu. Nah kadang 3-4 hari nunggu itu kan
penting buat si orang yang lagi di swab tuh imunnya tetap terjaga tuh. Kadang yang bikin turun imun kan itu sikap orang lain ya, orang gitu kan. Kadang juga semakin nggak ngerti semakin parah biasanya tuh. iya parnonya semakin parah. Semakin parah. Oke. Lewat depan rumah, orangnya di dalam loh, orangnya di Betul. dalam. Ada pagar lewat depan rumahnya, jangan lewat sini. Ada kok. Kalau perlu muter ya, lewat Perlu blok nggak sebelah. jadi. Tapi alhamdulillah orang tua negatif dua-duanya. Oh, Waktu itu. alhamdulillah. Iya. Itu pun gini, ada cerita juga di Ciganjur itu. Udah negatif aja kan belum boleh buka warung gitu pertamanya. Oke, ya. Kan negatif gitu kan. Betul. Sampai harus karantina ya, sampai dikonsultasiin ke puskesmas dulu. Oh enggak, kalau udah negatif tuh ya berarti nggak ada terpapar gitu, silakan beraktivitas normal. Iya. Ya artinya lingkungan pada saat mendengar lo positif, Oh itu warung itu nyokap abis dari rumahnya, abis iya. dari rumah, iya, ikutin di swab, betul. ikutin di swab, tes usap gitu kan. Iya. Semua yang iya. bersinggungan minggu terakhir di swab semua. Oke. Dan walaupun hasilnya negatif, ya mungkin masyarakat, sekali lagi ya, ini mungkin masyarakat awam yang informasinya kurang, tapi kekhawatirannya mungkin memang cukup tinggi ya pada saat ini ya. Betul sih, semua juga jaga supaya jangan sampai terpapar gitu kan. Betul. Tapi ya paling tinggal gimana tetap jaga si orang yang lagi sakit ini bagus, imunnya biar cepat sembuh. Iya. Betul. Ya kalau boleh gue simpulkan nih, artinya lingkungan itu sangat berpengaruh ya Lam ya. Sangat terkait iya, terutama untuk si pasien maupun keluarganya ya. Kalau apalagi orang yang sakitnya juga orang yang sakitnya juga kalau diomongin gampang baper atau gampang wah tambah iya, ibaratnya mentalnya keserang duluan ya. Iya. Betul. Nah, itu kalau nggak marah baper tuh diam ya. Iya. Kasihan mah tambah lama nanti sembuhnya. Iya, betul. Nah, teman-teman Ngopi sekalian ya, dimanapun anda berada yang melihat video ini, artinya ya tadi seperti yang disampaikan oleh kawan kita ya, Alam, bahwa kalau ada misalnya tetangga kita kah, di lingkungan kita kah, saudara kita yang mungkin ya terindikasi atau mungkin hasil entah itu swab dan lain sebagainya positif COVID, ya support kita lah ya, yang sangat membantu si penderita maupun keluarga dekatnya gitu ya, mungkin anak istrinya atau suaminya seandainya istrinya yang terkena, sehingga itu dapat mempercepat proses penyembuhan gitu lah ya. Betul. Support dari lingkungan tuh memang betul-betul dan yang sakit juga nggak usah diimpet-impetin gitu, nanti malah nularin ke yang lain. Segera bilang biar ditangani, biar iya. Artinya kita ngumpet-ngumpet juga ntar kalau misalnya itu menjadi klaster baru, kita juga disalahin Lam ya. Iya. Diam aja sih. Udah nularin orang ntar. Iya, betul Lam, itu pesan yang positif. Artinya pada saat kita pribadi misalnya mungkin ada gejala-gejala yang mirip-mirip, ya sebaiknya diperiksakan dan mengikuti aturan yang ada gitu ya. Apakah lapor ke gugus tugas tingkat RT RW misalnya gitu ya. Kemudian juga mungkin memeriksakan atau mengecek kondisinya di puskesmas atau rumah sakit terdekat, sehingga itu bisa cepat ditangani gitu ya. Betul. Waduh, luar biasa nih Om Alam nih. Gua terus terang waktu itu begitu dengar kabar pertama kali, nah terus kan ngilang tuh kan. Lu kan ngilang nih, dari medsos ngilang, ya kan, dari Facebook kan biasanya ada aja tuh uploadan goes-goesan kan, sepeda di mana. Wah, ini menghilang nih. Gue mantau terus nih. Mantau, Alam gimana kabarnya? Tapi gue mau nanya. Jadi gini lah, pada saat itu posisi gue nggak mau lu depresi karena banyak orang yang nanya. Jaga ini kan? Iya betul. Banyak ditanya kan, bener kan? Minggu pertama itu jawab WhatsApp itu, waduh, nerangin yang sama itu. Wah, kalau gitu gue kopas aja kemarin.
Iya iya iya. Nah itu mungkin gue salah satu orang yang menahan diri untuk tidak WA atau nelfon karena gue berpikir lu pasti di awal-awal nih kalut kemudian pikiran kemana-mana lah gitu kan Betul. nanti kita jadi penyebab istri kita tertular atau orang kita tertular gitu kan, kita jadi penyebab khawatir orang tua tertular, ini kan pasti pikiran-pikiran kayak gitu kan betul. pasti Awal-awal berkecamuk gitu ya awal-awal. Jadi pada saat di minggu kesekian gitu ya, karena lu nggak posting-posting, jadi gue juga terlupakan dengan aktivitas yang lain gitu kan, tiba-tiba WA masuk, Tom, alhamdulillah gue udah apa namanya clear. Wah gue kaget dan gue happy. Wah alhamdulillah gue gitu kan, ada kabar juga nih. Ada kabar. Karena kan gue dapat kabar lu positif ya kan. Gue dapat kabar lagi ujuk-ujuk ya lu sudah bersih lah boleh dibilang. Tom, gue sudah dinyatakan sehat lagi nih sama dokter. Oh alhamdulillah. Karena gue nggak mau gue menambah beban pikiran nanya-nanya. Ya kan semua orang pasti kepo lah. Bener gak? Pasti kepo. Lu Itu kayak itu kawan kita email itu kan kok nggak kesini aja. Wah mungkin karena gue ada gejala kali. iya. Ngomong banyak gitu kan. Iya. Yang lain belum dijawab. Aduh tidur Ya sebenarnya tujuan kawan-kawan kita baik ya. Betul. Artinya ngasih perhatian, kemudian kalau ada solusi ngasih solusi. Cuma mungkin ya kalau gue sih berpikirnya wah di minggu-minggu awal pasti lu kalut, kemudian banyak pikiran kemana-mana. Yang ketiga bosen pasti. Posisi lagi suntuk juga dalam suatu ruangan yang tidak interaksi dengan orang banyak gitu ya. Jadi pada saat dengar kabarnya, alhamdulillah. Gue cuma bisa alhamdulillah. Oke. Minggu kemudian gue lihat udah goes lagi. Wah udah sehat beneran ini sih. olahraga lagi ya. Iya kan. Seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kan lu posting lagi kan. Wah udah goes lagi nih Om Alam nih. Wah berarti udah sehat bener nih alhamdulillah. Nanti kita ke samperin Om Tommy. Aduh. tapi gua levelnya masih basic lah. Gua nggak kuat jauh-jauh lah, lu tahu sendiri lah. Gua gang timbul aja gua muntah-muntah gimana kalau lu harus ke Monas. Gila lu jauh. Ada tanjakannya Gang Timbul. Nanti kita jalur sutra. Nggak perlu naik turun ya. Datar. Lu jalur sutra sampai ke kota juga lu gua lihat. Loh ini ke daerah mana nih? Taman Menteng, taman ini nih. Wah luar biasa. Lewat mana nih anak nih? Ngikut rombongan. Iya. Tapi boleh lah sekali-sekali nanti kita kan kayak Om Didi juga kan, dia juga hobi sepeda juga ya. Ya artinya kita mungkin tidak dengan apa namanya rombongan lu yang udah profesional ya sebagai goeser ya. Kita ini aja lah. Pokoknya si grup gembul aja nih ya. Main sepeda 1 kilo, bubur ayamnya 2 mangkok. Plus kalorinya plus Yang penting kan tujuannya refresh aja gitu ya, refresh ya, badan gerak sih sebenarnya. Kalau buat yang serius-serius banget goes mah kayaknya gua belum kuat guys. Nyadar diri aja deh. Oke malam. Wah luar biasa nih. Berapa lama nih? Siap. Gila luar biasa nih, hampir sejaman lebih kali ya. Oke, Om Alam terima kasih banyak udah berbagi dengan kita. Diundang ke ngopi. Ngobrol virtual. Manfaat. Amin. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Kemudian yang lihat video kita juga dapat mengambil pelajaran hikmah dari obrolan kita. Walaupun kita ngobrol santai, tapi ini penting banget lah. Gue terus terang ini ngebuka wawasan pikiran gue juga bahwa ternyata yang lo alami tadi itu pasti ya banyak pertanyaan yang tadi gue tanyain. Orang lain juga pengen nanya, cuma mau nanya ke siapa? Kan bingung kan? Nanya lihat di berita bingung. Mendingan dengan begini nanya ke orangnya langsung. Oh ternyata seperti itu prosesnya, kemudian apa yang dirasain, bagaimana proses recovery dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih banyak Om Alam ya atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.